Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat akan yang telah mengajarkan kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dengan judul bahwa hidup di dalam kebenaran. Jadi di sini dalam ayat yang ke-16 dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 di sana berkata bahwa dan segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sanalah dia mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dalam kebenaran firman. Jadi hidup dalam kebenaran firman ini dia mengatakan, dia terus-menerus menekankan di dalam kehidupan. Di dalam surat Paulus, dalam suratnya yang lain, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman itu timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dikatakan jelas bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jika dikatakan di situ mendengar memiliki arti yang jauh lebih luas. Jadi bisa mendengarkan khotbah, membaca Alkitab ataupun membaca buku-buku rohani, dan juga dengan demikian iman kita itu akan semakin bertumbuh, dia akan semakin memahami tentang Tuhan dan juga tentang terjadi pada diri dan sekitar kita, sehingga sehubungan dengan Tuhan tidak cukup hanya untuk sesekali atau terkadang saja, supaya iman kita juga terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sebagaimana dikatakan dalam pasal 3 ayat 17 bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang dilengkapi untuk tiap perbuatan yang baik. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat dalam nas ini ada beberapa dua hal. Yang pertama adalah firman Tuhan itu berguna menggerakkan dan menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dia menggerakkan kita supaya kita menjadi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya lebih dekat dengan Tuhan dan senantiasa mengiringi dan mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mendengar, membaca, memahami firman Tuhan itu tidak biasa seperti seorang yang datang di apotek. Jika dia batuk, maka dia membeli obat batuk. Jika dia sakit mak, pasti dia membeli juga obat mak. Tidak demikian. Kebenaran firman Tuhan senantiasa dia baru di dalam hidupnya. Bukan pada saat kebutuhan itu melanda dalam hidupnya, bukan pada saat sakit itu melanda dalam hidupnya, atau bukan saja pada saat itu kesusahan melanda dalam hidupnya, tetapi senantiasa mencari Tuhan, senantiasa dekat kepada Tuhan, senantiasa bergumul kepada Tuhan. Jadi setiap saat berarti tidak dibatasi oleh kondisi dan keadaan, tetapi senantiasa dia mencari wajah Tuhan supaya dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selalu baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan dia akan menyelidiki dan mengajarkan kepada kita, dan juga dia menuntun kita ke arah dan jalannya. Jadi kalau hidup di dalam Tuhan itu sangat baik kalau kita hidup, dan di dalamnya kita banyak hal yang kita akan menikmatinya. Karena mendengar, membaca, dan memahami firman Tuhan tidak bisa seperti seorang yang datang
seperti apotek tadi. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu, kalau barang siapa yang cari setiap saat kepada Tuhan, maka dia senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal siang, tidak mengenal hari dan lain sebagainya. Karena dia senantiasa di dalam firman Tuhan. Karena ingatlah juga dalam pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab suci yang tepat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Maka kalau kita sudah menjadi dekat kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kami. Karena kita hidup di dalam airnya. Kita hidup dalam aliran air yang tidak pernah batas, tidak pernah kering, tidak pernah membatasi dengan waktu dan keadaan. Mengapa? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, senantiasa Dia menuntun kita. Pada ayat yang ke-16 berkata begini, segala tulisan yang dihilangkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi disitulah, karena kalau kita tinggal di dalam Dia, senantiasa membuat kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan senantiasa baru di dalam kehidupan. Karena mengapa kita demikian? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan itu enaknya adalah karena Tuhan itu senantiasa ada untuk kita. Tuhan itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak susah dengan apapun yang menjadi kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan itu menjaga kita dari ajaran sesat. Ajaran sesat di masa kini banyak. Ego teologi juga banyak. Tetapi yang senantiasa menjadi firman Tuhan itu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Dia senantiasa menjaga kami. Iman kita tidak bisa digoyahkan oleh kondisi dan keadaan. Iman kita senantiasa senantiasa dilindungi, senantiasa dijaga seperti biji matanya sendiri. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya jangan takut dengan pengajaran-pengajaran sesat. Apa yang ada di dalam diri Anda adalah itu berasal daripada Tuhan, dan itu akan menjadi besar dalam kehidupan kami. Supaya iman kita tidak akan goyang di dalam kehidupan kami, dan Dia senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Dan kita jangan kalah, karena kebenaran firman Tuhan itu Dia akan mengawasi Anda. Keluar masuk Anda, duduk berdiri Anda, dalam tugas dan pelayanan Anda, jangan takut. Karena Tuhan masih menyertai kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Karena Immanuel itu Dia akan menyertai kita. Immanuel itu Dia akan mencukupi kita. Immanuel itu senantiasa menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala manusia bingung dengan apa yang saya dapat, makan apa, bagaimana dengan biaya hidup saya, bagaimana dengan biaya hidup keluarga, bagaimana dengan biaya anak-anak pendidikan dan lain sebagainya. Janganlah takut. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, maka firman Tuhan itu senantiasa kaya di dalamnya. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Senantiasa kebenaran firman Tuhan senantiasa menghadirkan jalan keluarnya. Kebenaran firman Tuhan menuntun Anda ke arah dan jalannya Tuhan. Dan disitulah Anda tidak kecewa dengan kondisi dan keadaan. Tetapi disitulah Dia akan membuat Anda menjadi kaya. Oleh karena itu, kalau hidup di dalam Tuhan itu adalah kaya. Karena firman Tuhan hanya mengambil berbagian berkat ataupun tentang keselamatan. Namun kita juga harus menerima apa yang Tuhan mau katakan tentang hukumnya, nasihatnya, peringatannya, dan juga tegurannya.
Kalau kita hidup di dalam Tuhan, benar-benar Dia menuntun kita. Benar-benar memberikan yang terbaru, yang terbaik bagi kita. Supaya kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan di sore hari ini, kita melihat bahwa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Jadi di sini kita akan melihat, kita sudah melihat dua bagian kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan pertama adalah firman Tuhan itu berguna mengarahkan dan menuntun kita. Firman Tuhan yang mengarahkan dan menuntun kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian yang berikutnya adalah firman Tuhan itu dia menjaga kita. Keluar masuk kami, duduk berdiri kami, dan tugas apapun. Kalau Anda merasa tidak mampu, tetapi kebenaran firman Tuhan membuat Anda jadi bisa. Tidak bisa menjadi bisa, itu adalah bagian kebenaran firman Tuhan. Permintaan Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Dia membuat Anda menjadi kaya di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Salam.